Shalom semua anak-anak Miss kelas 5. Hari ini di hari Rabu 20 Januari 2021 kita akan kembali belajar IPA ya. Oke, semua anak-anak Miss siapkan buku IPA-nya dan buku tema 5-nya. Oke, kita sama-sama belajar IPA ya. Nah, pelajaran IPA kita hari ini dari tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Mari anak-anak Miss yang ada di rumah, buka buku tema 5-nya, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Yuk, sama-sama kita belajar. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, ini adalah gambar kucing dengan anak-anaknya ya. Nah, makhluk hidup memiliki ciri dapat tumbuh dan berkembang biak, termasuk hewan. Hewan dapat tumbuh dan berkembang karena melalui tahapan daur hidup. Tahukah kamu apa itu daur hidup? Nah, daur hidup adalah proses perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Ingat ya, perubahan bentuk. Oke, bisa kamu pahami perubahan bentuk? Coba kamu ingat-ingat kira-kira hewan apa yang mengalami perubahan bentuk dari dia kecil sampai dia tumbuh menjadi hewan yang dewasa. Oke, sekali lagi kamu ingat itu daur hidup itu adalah perubahan bentuk. Nah, daur hidup hewan dibedakan menjadi hewan yang tidak bermetamorfosis dan juga hewan yang bermetamorfosis. Nah, hewan yang tidak bermetamorfosis itu adalah hewan tanpa metamorfosis, yaitu memiliki bentuk tubuh yang sama dari lahirnya hingga dewasanya, hanya mengalami perubahan ukuran tubuh ya. Seperti kucing tadi, dia mulai lahir ya bentuknya kucing dan hanya ukuran yang berbeda ya. Yang kedua, daur hidup hewan itu dibedakan menjadi hewan bermetamorfosis. Nah, hewan bermetamorfosis ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu hewan metamorfosis sempurna dan hewan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, kita bahas dulu hewan metamorfosis sempurna itu apa. Ingat, kalau hewan metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewannya sangat berbeda antara bentuk baru menetas dan bentuk dewasanya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk hewan muda tidak berbeda dengan bentuk dewasanya. Nggak jauh berbeda, tidak seperti metamorfosis sempurna tadi. Nah, hewan metamorfosis tidak sempurna ini melalui tahapan peralihan yang disebut dengan nimfa ya. Bisa kamu bedakan? Hewan tidak bermetamorfosis yaitu tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan metamorfosis mengalami perubahan bentuk ya. Oke, nah kita bahas yang pertama dulu, hewan tidak bermetamorfosis. Nah, hewan tidak bermetamorfosis ini adalah hewan yang mengalami perubahan ukuran tubuh dari kecil menjadi besar. Ingat ya, kalau tidak bermetamorfosis hanya mengalami bentuk ukuran tubuh ya, ukuran tubuh yang kecil menjadi besar. Contohnya seperti kucing ini ya. Coba kamu lihat, dia dari anak kucing sampai kucing dewasanya tidak berubah bentuknya kan? Masih tetap sama-sama kucing kan? Ya, dia hanya mengalami perubahan ukuran mulai dari kecil, anak kucing, kucing muda sampai kucing dewasa, ukurannya berbeda. Ya, yang berikutnya yaitu ayam. Ayam setelah menetas dari telur, dia ya ukurannya kecil, ayam yang kecil, ayam sedang, kemudian menjadi induk ayam. Tidak ada yang berubah dari bentuknya setelah dia menetas dari telurnya ya. Tetapi yang berbeda itu adalah ukuran tubuhnya, mulai dari anak ayam sampai dia agak besar, kemudian menjadi induk ayam. Yang berikutnya, hewan yang tidak bermetamorfosis itu adalah ikan. Nah, daur hidup ikan ini bisa kamu lihat seperti pada gambar. Setelah telurnya menetas, dia menjadi ikan kecil seperti pada gambar, kemudian berubah menjadi ikan besar, kemudian bertelur lagi. Seperti itulah siklus dari daur hidup ikan ini ya. Bisa kamu perhatikan tidak ada yang berubah bentuknya setelah ikan ini menetas dari telurnya. Hanya dia mengalami perubahan ukurannya yang menjadi besar. Kemudian mari kita bahas hewan bermetamorfosis sempurna ya.
hewan bermetamorfosis sempurna ini melewati 4 tahapan. Ingat ya, 4 tahapan dari telur, kemudian ulat atau larva, kemudian dia berubah bentuk menjadi pupa, dan kemudian dia berubah menjadi imago. Imago itu apa, Miss? Imago itu adalah hewan dewasa, ya, berubah menjadi hewan dewasanya. Ingat tahapannya itu ada 4, dari telur, ulat atau larva, kemudian berubah menjadi pupa atau biasa disebut dengan kepompong, kemudian berubah menjadi imago. Imago itu hewan dewasanya. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Coba kamu perhatikan gambar kupu-kupu berikut ini. Nah, kupu-kupu dewasa ini dia akan bertelur. Lihat gambarnya ya. Dari kupu-kupu dewasa dia bertelur. Oke, bentuknya telur. Kemudian telurnya ini akan menetas. Kemudian yang ditetaskannya itu adalah ulat. Masih dalam bentuk ulat, belum langsung kupu-kupu. Kemudian ulat ini akan berubah bentuk menjadi kepompong atau yang disebut tadi pupa ya. Kemudian dia berubah menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, sekarang kita lihat lagi metamorfosis dari katak. Nah, katak dewasa ini akan bertelur, ya. Ingat ya, telur. Nah, telur akan berubah menjadi berudu atau kecebong, berubah bentuk kan. Nah, berudu dia akan berubah bentuk menjadi katak muda. Ingat perbedaannya ya, lihat gambarnya. Katak muda ini dia ada ekornya masih. Nah, setelah katak muda ini akan berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa tidak ada lagi ekornya seperti di katak muda. Lihat perbedaannya ya. Nah, berikutnya contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah nyamuk. Nah, tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan atau metamorfosis dari nyamuk ini? Nah, kamu lihat nyamuk dewasa ini akan bertelur. Ingat ya, dia masih bertelur. Kemudian telurnya ini akan menetas berubah menjadi jentik-jentik nyamuk seperti pada gambar. Kemudian jentik nyamuk ini akan berubah menjadi pupa seperti pada gambar yang kamu lihat. Kemudian pupanya akan berubah menjadi katak dewasa. Lihat ya perbedaannya, dia mengalami perubahan bentuk sampai dia menjadi hewan dewasa. Nah, apa itu hewan bermetamorfosis tidak sempurna? Nah, mari kita bahas hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, hewan bermetamorfosis tidak sempurna ini hanya melewati 3 tahapan. Kalau tadi hewan bermetamorfosis sempurna melewati 4 tahapan, kalau yang tidak sempurna ini melewati 3 tahapan, yaitu dimulai dari telur, nimfa, dan imago, yaitu katak dewasa. Nah, contohnya adalah kecoa. Coba kamu lihat kecoa. Kecoa dewasa ini dia bertelur, kemudian telurnya berubah menjadi nimfa. Nimfa ini adalah kecoa muda seperti pada gambar, dia belum ada sayapnya. Oke, di katak dewasanya inilah dia akan ada sayapnya kembali dan bentuknya seperti ini, kamu lihat berbeda ya. Oke, nah contoh yang kedua ada belalang. Belalang dewasa ini akan bertelur, kemudian berubah menjadi nimfa. Nimfa bentuknya seperti ini, kemudian berubah menjadi belalang dewasa. Yang berikutnya ada capung. Capung ini bertelur, kemudian dia berubah menjadi nimfa. Bentuknya seperti pada gambar kamu yang ada di hadapan kamu ini, dia belum ada sayapnya. Kemudian dia akan berubah menjadi capung dewasa. Capung dewasa ini lengkap, ada sayapnya ya, kemudian dia bisa terbang. Nah, kamu ingat perbedaan dari hewan bermetamorfosis sempurna, hewan bermetamorfosis tidak sempurna, dan hewan tidak bermetamorfosis. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom.